Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, kayaknya udah cukup lama nih kita nggak update tema-tema terbaru, terutama untuk HyperOS, apalagi untuk MIUI. Kalau untuk MIUI mungkin terakhir kita update itu 1 bulan ke belakang. Dan di video kali ini untuk HyperOS terlebih dahulu ya, kita akan update tema untuk HyperOS. Temanya simple, walaupun emang nggak tembus singgah ke aplikasi ya, pesan WhatsApp. Karena untuk tema HyperOS itu sekarang itu jarang banget yang tembus singgah ke aplikasi ya, pesan WhatsApp. Untuk sistem aja itu sekarang jarang banget yang tembus. Biasanya untuk tembus di bagian kontrol center aja. Untuk sistem itu jarang yang tembus. Tapi untuk next video mungkin kita bisa akan carikan tema-tema yang tembus singgah ke akar, terutama untuk yang tembus singgah ke aplikasi ya, pesan WhatsApp. Dan oke, sebelum masuk ke video reviewnya, terlebih dahulu buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, ini adalah rekomendasi tema simple yang pertama. Konsepnya grey gitu, tapi ini temanya kelihatan eksklusif banget ya, walaupun emang nggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp, apalagi untuk sistem tema ini juga nggak tembus. Mengingat ukuran file dari tema itu sangat kecil, hanya 2,4 MB. Dan kalian bisa mencari tema ini dengan judul Grey Style. Ukuran file dari tema ini tadi udah saya sebutkan, itu temanya kecil banget, hanya 2 MB-an. Dan desainer dari tema ini Ivan 22. Dan tema ini ada di semua region, baik region Indonesia ataupun dari region India. Dan kita akan mulai reviewnya dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada widget yang cukup simpel ya. Widgetnya simpel tapi manfaat banget karena widget jamnya terlihat dengan jelas ya. Ada widget jam, hari, dan juga kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Icon pack pada tema ini emang nggak berubah secara keseluruhan, tapi udah mencakup sekitar ya 90% dari total aplikasi yang ada di ponsel saya. Itu semuanya udah dirubah. Untuk control center pada tema ini ada perubahan, tapi sayangnya untuk indikator baterai dan coba sinyal tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan tema ini kompatibel hanya di mode gelap. Sebenarnya untuk mode terang dia kompatibel, tapi untuk nuansa 3D-nya dia nggak keluar. Jadi lebih baik kalian menggunakan mode gelap. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Papan telepon pada tema ini dan nuansanya gelap, tema bawaan, begitu pula untuk tampilan di bagian kontak dan juga aplikasi ya, pesan sistem. Semuanya masih menggunakan tampilan yang standar. Secara ini sih tema ini nggak ada yang eksklusif, maksudnya nggak ada yang istimewa ya, karena di sini hanya perubahan di bagian home screen aja, terutama untuk di bagian control center. Yang lainnya itu nggak berubah. Di bagian control volume dia berubah hanya di bagian warnanya aja. Dan oke nih, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, untuk di bagian lock screen di sini masih menggunakan tampilan standar bawaan dari HyperOS. Ya, ini bawaan dari lock screen bawaan dari HyperOS yang pertama ya. Dia untuk lock screen-nya dia seperti ini, dan ini bawaan dari ya, HyperOS ya. Ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Untuk wallpapernya dia keren, kayak gitu, dan ini wallpapernya ada Polka dot-nya. Kalau saya sih suka untuk tampilan di bagian wallpapernya. Dia keren banget ya untuk tampilan di bagian wallpapernya. Dan oke nih, sekarang kita akan lanjut untuk rekomendasi tema HyperOS yang kedua. Dan gini, ini adalah rekomendasi tema simple keren yang kedua. Kalau yang pertama sih tadi, kalau menurutku buat kalian aja yang suka dengan tema yang simple-simple. Tapi kalau saya pribadi, saya suka dengan tema seperti itu. Karena untuk saya pribadi sih nggak terlalu ini banget ya kalau untuk tema yang tembus singgah ke sistem banget. Tapi untuk tampilan di bagian control center dan lainnya itu udah cukup, lebih dari cukup. Dan oke, untuk tema yang kedua ini temanya keren ya. Ada widget jam di bagian atas ini, untuk widget jamnya dia mainstream ya, lain daripada yang lain. Ini buat teman-teman yang mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dengan judul Friction. Ukuran file tema ini emang lumayan besar ya, lebih besar beberapa kali lipat dari tema yang pertama. Mengingat untuk tema yang pertama tadi emang nggak tembus secara keseluruhan, terutama untuk di bagian sistemnya, dia hanya tembus di bantar mukanya aja. Dan oke, ukuran file dari tema ini 13,2 MB, sementara untuk desainnya TK Taufik. Dan tema ini ada di semua region, baik dari region Indonesia ataupun di region India. Di bagian atas ini ada widget jam ya, ini widget jamnya widget jam HyperOS, terutama untuk di bagian lock screen. Karena untuk di bagian lock screen
adalah widget jam yang seperti ini. Untuk wallpapernya di gambar kucing gitu ya, dan untuk icon packnya dia semuanya berubah, gak ada satupun yang ketinggalan. Dia secara keseluruhan semuanya berubah. Dia mencakup 100% dari total aplikasi yang ada di ponsel saya, itu semuanya udah dirubah. Contact center pada tema ini ada perubahan, dia nuansanya kuning gitu seperti wallpaper yang ada di bagian home screen. Dan untuk indikator baterai dan juga bar sinyal tema ini juga ada perubahan. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Oh ya, sama dengan tema yang pertama, tema ini juga hanya full compatible di mode gelap. Sayangnya untuk di bagian papan telepon, tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Begitu pula untuk tampilan di bagian kontak dan sistem lainnya, terutama untuk di bagian setelan. Untuk di bagian setelan dia masih menggunakan tampilan yang standar, nggak ada perubahan di bagian sini, terutama untuk di bagian logo dari HyperOS-nya. Kontrol volume pada tema ini ada perubahan, dia udah mengadaptasi kontrol volume tema-tema terbaru. Dia yang ada dia sebelah kanan gitu, nggak simetris di sebelah tengah. Dan untuk ukurannya dia juga lebih mengecil. Kalau saya sih suka dengan tampilan kontrol volume yang seperti ini. Dan oke nih, untuk di bagian lock screen tema ini sama seperti tema yang pertama. Dia nggak ada perubahan, masih menggunakan tampilan lock screen yang standar. Dan untuk yang ada di bagian home screen, dia widget yang seperti ini. Dia ada di bagian bawah kalau nggak salah. Nah, dia widgetnya seperti ini ya. Jadi buat teman-teman yang ingin menggunakan widgetnya yang sama seperti ini, kalian bisa menggunakan tema ataupun lock screen bawahan yang seperti ini. Dia untuk widgetnya sama. Oh, widgetnya sama, jadi terlihat lebih keren. Tinggal kalian cari wallpaper yang sama seperti ini untuk diterapkan di bagian lock screen. Dan oke, itu tadi dua rekomendasi tema simple untuk HyperOS. Coba nih buat kalian yang punya rekomendasi tema keren, kalian bisa tulisnya di kolom komentar. Next video mungkin kita akan review biar teman-teman juga tahu kalau ada tema-tema yang keren. Karena biasanya beda ponsel itu rekomendasi temanya itu beda-beda. Karena sekarang ini di rekomendasi tema saya ini jarang banget yang keren, terutama untuk tema-tema yang tembus hingga ke akar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.